Setelah kemarin gue berhasil menjawab tantangan untuk bikin sarkul dengan tema kearifan lokal, sekarang kita lanjut di part 2. Masih dengan tema yang sama, tapi sebelum itu, ngopi dulu. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dapur Rencap. Yoi. Gara-gara gue berhasil di episode kemarin, yaitu bikin sarkul dengan tema kearifan lokal, yang dimana gue kombinasiin dengan kain batik sutra. Maka di project kali ini, gue pengen mengulang sekali lagi konsep tersebut, namun tentunya nanti akan ada beberapa penyesuaian di tiap detailnya. Ibarat kata, biar makin lancar lah nanti kalau misal ada yang request dengan konsep seperti ini lagi. Syukur-syukur bisa rame. Mengingat konsep ini baru 2 kali ini ya gue bikin, jadi bisa dipastikan jarang banget atau masih belum ada kayaknya ya, yang nerapin sarkul dengan model kayak gini. Karena seperti biasanya, buat kalian yang udah lama ngikutin project-project gue, pasti tau lah, kalau gue tuh sering banget bikin aksesoris sarkul itu, kalau nggak dari kulit reptil, motif kroko, ataupun kulit bulu. Tapi balik lagi ya, itu soal selera masing-masing. Bahkan dari konsep ini, gue jadi ngide, kedepannya gue mau bikin sarkul dengan kombinasi daun-daunan. Bisa daun pisang, daun pepaya, daun muda. Nah, kebetulan bila di project kali ini masih milik dari owner yang sama di episode kemarin. Bahkan brand pisaunya pun masih dari maker yang sama. Loh, kok kebalik ya? Makernya masih dari brand yang sama. Alah sama aja lah. Yang membedakan cuma model bilahnya aja. Untuk tahu lebih detail, nih gue kasih birol. Bilah ini udah dibekali dengan spek yang lumayan. Terbuat dari bahan material Vanadis 8 yang diklaim punya daya tahan yang kuat dan sifatnya yang tahan dengan korosi. Untuk di sektor handle terbuat dari tanrus yang diukir kepala singa di bagian pommel dan dikombinasi dengan bahan kuningan di bagian bolsternya. Secara dimensi, bilah ini memiliki panjang 28 cm, lebar 4 cm di ujung dan 3 cm di bagian pangkal bilah, serta memiliki tebal 5 mm yang menipis ke ujung. Kalau diukur secara keseluruhan sampai ke handle, panjang overall bilah ini mencapai 44 cm. Melihat dari bentuk dan dimensinya, bilah ini masuk di kategori parang dengan spek sembelih. Unik ya. Yap, itu tadi spek dan detail bilah di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Untuk konsep sarkulnya udah gue jelasin di awal ya, yaitu sarkul dengan tema kearifan lokal yang dimana gue kombinasiin dengan kain batik sutra. So, nggak usah lama-lama, langsung aja gue ajak kalian flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Check it out! Bilah ini sebenarnya udah dibekali sarkul bawaannya, hanya saja fitmentnya kurang pas dan terlalu longgar. Menurut gue ini bahaya ya jika bilah mudah terlepas dari sarungnya, karena bisa saja melukai penggunanya bahkan orang yang ada di sekitar. Maka dari itu gue gambar sketsa pola untuk sarkul barunya dengan ukuran dan dimensi yang lebih proper. Dengan desain baru ini, maka tampilan bilah ini akan terkesan lebih fresh dan stylish tentunya. Gue gambar tiap lekukan pada desain pola, pun begitu untuk bagian layer serta aksesoris yang lain. Setelah pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue potong-potong untuk diaplikasikan ke media kulitnya. Di sini gue pakai Vectan ukuran 3 mm. Yang lanjut gue bikin space untuk di bagian inlaynya. Step selanjutnya adalah gue kerjain bagian layernya yang sekaligus gue motif seluruh permukaan kulitnya.
Lanjut ke proses pewarnaan. Gue cat dengan warna hitam solid di seluruh permukaan media kulitnya. Untuk bahan inlay, gue pakai kain batik sutra warna ungu dengan motif mega mendung. Dan untuk melapisi kain batiknya, gue menggunakan plastik mika bening. Pastikan plastik mikanya bersih dari kotoran ya sebelum dipasang, agar hasilnya bisa lebih maksimal. Untuk layer dalam, gue lining menggunakan bahan rubber MB-Tex. Walaupun tipis, bahan ini kuat banget ya, dan gak mudah robek. Dengan spek ini, dijamin sarkul kalian gak bakal jamuran dan bau lagi. Sehingga bila kalian akan lebih aman dari flek-flek yang mengganggu. Tahap selanjutnya adalah mulai penyatuan main body. Gue profil dulu pinggirannya biar lebih halus dan lebih rata. Yang kemudian gue jahit menggunakan benang mokasin ukuran 1 mm. Yang prosesnya gue terusin sampai ke tahap finishing. Beberapa footage terpaksa gue skip ya karena sifatnya cuma repetisi. So, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa ngopi. Yo yo. Dan setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project sarkul kali ini gue nyatain selesai. Dan langsung aja gue ajak kalian untuk lihat hasilnya. Ini dia, sarkul custom dengan kearifan lokal part 2 by DA Letter. Allah.
Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mm. Panjang sarkul ini mencapai 38 cm, terlebarnya 8,5 cm, serta tebal di bagian stopper edge ada di 1,3 cm. Motifnya full depan dan belakang ya, dengan konsep warna hitam solid. Sekarang kita bahas soal aksesorisnya. Di sini gue udah pakai layer sekaligus juga inlay. Untuk bahan inlaynya gue pakai kain batik sutra, yang kemarin kalau gue tanya sama penjual kain batiknya sih, dia bilang ini motif mega mendung. Kalau nggak salah ya. Kalau ada yang tahu, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Dan gue cover dengan mika bening biar kain batiknya nggak gampang kotor. Lalu bentuk layernya juga gue sesuaiin biar cocok aja sama konsep batiknya. Lalu di sektor stitching, gue jahit dengan benang mokasin ukuran 1 mili warna hitam dan putih. Dan jarak prong yang gue pakai ukuran 5 mm. Seluruh permukaan gue coating dengan top coat yang semi gloss ya, biar catnya aman. Lalu di bagian dalam, gue layer menggunakan bahan rubber Ambitex, biar bila kalian aman, nggak kegores-gores saat proses in-out dari sarkulnya. Dan ini juga bisa mencegah sarkul dari jamur. Karena kalau udah jamuran, maka bilah akan muncul bercak-bercak nggak jelas. Dan itu mengganggu banget karena terkesan kotor. Kadang juga masih sering gue nemuin sarkul yang aromanya itu perengus. Ya pokoknya nggak enak lah. Itu diakibatkan treatment sarkul di bagian dalam kurang maksimal. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan buat kalian yang pengen pesen atau berminat sama project kayak gini, gak usah sungkan, langsung aja chat di nomor yang tertera di sini. Dan sekedar info buat kalian bahwa Bila di project kali ini adalah buatan dari brand Pinang Workshop. Kalau kalian penasaran dengan karya-karya dia yang lainnya, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Seperti biasa, link gue taruh di kolom deskripsi. Dan seperti biasa, di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak pada Om Deddy dari Gresik yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Mantap. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit tentunya. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup. Terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao.